أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu lughatan huwa thana'u bil lisan ala al-jamil al-ikhtiyari wa urfan fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi wal jamilu diddul qabihi kal karami wal ikhtiyari huwa an-nashi'u 'anil ikhtiyari kal hilmi wal karami wa yakhruju bihi ma laysa kadzalika fala yusamma thana'u 'alaihi hamdan bal madhan faqat Taqulu madahtul lu'lu'ata ala husniha duna hamidtuha. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa sama-sama duduk di majlis kita yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pelajaran Nailur Raja kita, di mana kita sampai kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat alhamdulillahirabbil alamin merupakan kalimat yang sangat agung, sangat mulia, karena kalimat tersebut adalah kalimat pembuka surat Al-Fatihah ya. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Imam Suyuti menyebutkan min fawatihis suwar, termasuk pembuka surat adalah alhamdulillah Rabbil alamin ya. Jadi pembukaan surat banyak bentuknya. Ada yang pakai sumpah, wal fajri ya. Apalagi wal laili wasyamsi wadduha itu, wal asri. Nah, ada yang bentuknya pakai alhamdulillah. Kenapa kok Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillah? Kenapa enggak dimulai dengan kalimat-kalimat yang lain? Nah, ini isyaratan bahwasanya apa yang diberikan Allah patut kita puji, yaitu Al-Quran ya. Jadi kalau kita dapat apa-apa udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bahkan dikatakan dalam kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Al-Imam Abdurrahman As-Suyuti bahwasanya Nabi bersabda, afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Jadi kalau kita mau doa, apa yang terbaik? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah doa gitu? Setahu kita kan kalau doa kan ya Allahumma Rabbana gitu. Ini kok alhamdulillah? Apa maksudnya? Karena kalau orang bilang alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah. Orang yang syukur kepada Allah, Allah tambahin nih nikmatnya. Dia mau apa nih misalnya? Dia pengen dia pengen motor. Apa doa yang dibaca? Allahumma motor gitu. Rabbana motor, bukan. Doanya alhamdulillah. Mudah-mudahan punya motor. Kenapa kok alhamdulillah? Itu muji Allah. Dengan kita muji Allah ya, maka Allah akan memberikan apa yang kita pengen. Tapi lain halnya kalau kita gerutu, kita ngeluh, nggak bakal Allah kasih ya. Barusan kita sama-sama dengar tuh ya, bahwasanya orang-orang di Arab, penyair-penyair itu nggak ada yang miskin. Kenapa penyair-penyair nggak ada yang miskin? Karena penyair hidupnya nyanjung raja. Raja kalau disanjung girang, kalau disanjung senang, raja nggak mungkin nggak bagi sesuatu. Ya. Contoh nih penyair ahli syair Al-Imam Asma'i misalnya kan, yang kita sautu sofiril bulbuli itu datang ke raja, ngapain? Menyenandungkan syair yang muji-muji raja. Girang nggak raja? Girang, dibagi duit. Banyak gitu, dinaran, bisa segepok duit. Ya. Nah, itu aja penyair hidupnya seneng ya. Lantaran apa? Muji raja. Bagaimana kita hambanya Allah
bisa senang, yaitu dengan cara muji Allah. Muji aja dulu, alhamdulillah. Yang kedua, dalam hadis kullu amrin dibalin, setiap perkara yang memiliki nilai la yubda'u bil hamdalah, yang enggak dimulai dengan hamdalah. Nah, dengan alhamdulillah fahuwa aqta, maka terputus berkahnya. Ya. Riwayat lain dimulai dengan bismillah, tapi riwayat yang lain menyebutkan dimulai dengan alhamdulillah. Jadi kalau ngapa-ngapain mulainya alhamdulillah. Makanya kalau mau doa, ya, kita doa gimana? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in itu. Nasta'in ceramah itu. Hamdan syakirin, hamdan naimin tuh alhamdulillah. Ya. Jadi alhamdulillah ini kalimat yang luar biasa, ya. Nah, dikatakan apa makna alhamdulillah itu sendiri itu, ya, alhamdu, ya. Alhamdu lugatan, kata hamdu secara bahasa, ya. Nah, bentar. Bahasa kompol bukan? Hah? Di mana? Ya. Ada yang punya celana baik gak? Takut masuk angin. Tanyain anak-anak. Ya. Atau enggak pakai apa gitu. Mulia, tolong ya. Ganti celana bang, ganti celana bang. Nanti masuk angin apa? Nama Bang Mulia. Tidak, bangun. Ganti celana lu, ganti bangun. Ya. Apa makna alhamdu? Apa kalau diterjemah Quran? Segala puji. Ya. Betul. Jadi pernah kita bahas dulu ya di awal mula mukadimah Safina ini juga, cuman matanya alhamdu, segala puji, ya. Segalanya dari mana? Alif lam. Alif lam. Jadi alif lam itu punya makna al. Baru alnya dong tuh. Alhamdu, segala puji. Tuh, ya. Artinya apa? Semua pujian lillah, hanya milik Allah. Berarti yang lain nggak berhak dipuji. Jelas? Saya mau tanya, kalau ada orang ganteng, ada orang cantik, ya, ada orang ganteng, ada orang cantik, berhak nggak dipuji? Kenapa nggak berhak dipuji? Karena punya Allah. Sekarang ini kita lahir, request apa yang memang udah dari sononya? Kalau kita mau request gitu, Ustaz, ayah, aku pengen lahirnya hidung aku mancung gitu. Ayah, aku pengen lahir kulitku putih gitu. Ya, kayak tembok gitu. Sekarang ada gak orang yang lahir request? Bapaknya dah, bapaknya. Bapak ibu kita pasti pengen kita sempurna kan? Pengen matanya cakep, hidungnya cakep, mulutnya cakep. Tapi kenyataannya kan, ya kan, itu tebak sendiri dah. Ya. Kenyataannya kan nggak sesuai dengan harapan orang. Tuh kadang bapaknya putih, emaknya putih, anaknya hitam. Halo, kok bisa begitu itu? Jangan anak tetangga, anak Pak RT, jangan ketuker. Ya kan ya? Maka karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Kita ganteng bukan karena kita cantik bukan karena kita, maka nggak pantas kita dipuji. Ya. Kalau ente mindahin barang, nyapu masjid, pantas gak dipuji? Pantas, perbuatan ente soalnya. Nah ini kita dengan fisik kita begini, kita nggak pantas dipuji. Ya. Makanya jangan ngatain, jangan girang kalau dipuji sama orang. Katakan la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, udah segala puji hanya milik Allah tuh ya. Nah, sekarang apa sih makna hamdu ya? Dikatakan di sini hamdu lugatan adalah as-sana'u bil lisani alal jamilil ikhtiyari. Nah, tulis alhamdu artinya pujian yang diucapkan dengan lisan ya. Pujian yang diucapkan dengan lisan. Alal jamili, atas suatu keindahan atau perbuatan
baik. Atas suatu keindahan atau perbuatan baik. Al-ikhtiyari yang dilakukan ya tanpa paksaan atau yang dilakukan atas pilihannya sendiri ya. Saya ulang ya. Jadi 3 poin hamdu. Yang pertama as-sana bil lisan, pujian dengan lisan. Yang kedua atas suatu keindahan atau perbuatan yang baik ya. Al-ikhtiyari apa? Yang dilakukan tanpa paksaan atau dengan pilihan sendiri ya, itu namanya hamd ya. Adapun menurut uruf fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im, hamd itu, memuji itu bahasanya adalah perbuatan yang memberitahu tentang mentakzim atau mengagungkan zat yang memberi nikmat. Min haitsu kaunuhu mun'iman ya, sekiranya dia adalah seorang pemberi nikmat, alal hamid atas yang memuji atau selainnya ya. Nah, jadi bisa digambarin begini, muji itu bahasa kitanya kita yang menyampaikan pujian, as-sana bil lisan, atas perbuatan baik ya. Bisa contoh Agung ngepel musola, perbuatan baik gak? Tapi harus ikhtiari, harus dikerjakan oleh Agung sendiri, bukan dipaksa, bukan. Jadi kalau Agung nyapu masjid dipaksa sama orang, pantas gak dipuji? Enggak. Jadi yang pantas dipuji adalah perbuatan baik yang dikerjakan atas pilihan atau inisiatif sendiri. Jadi kalau misalnya dipaksa nggak pantas dipuji. Sama kayak Allah. Allah wajib gak ngasih kita napas? Hah? Wajib? Enggak. Allah wajib gak ya ngasih kita duit, rezeki? Enggak ada yang wajib buat Allah. Karena semua yang Allah kasih sama kita, baik itu nikmatnya, rezekinya, dan itu pilihan Allah, maka pantas gak dipuji? Pantas tuh ya. Karena Allah bisa saja ngasih, bisa aja enggak gitu. Maka perbuatan yang dikeluarkan bukan karena pilihan, maka nggak pantas dipuji gitu. Terpaksa lah ya, terpaksa gitu. Wal jamil, dan maksud dari kata jamil nih ya, pengertian ta'rif definisinya didul qabih adalah lawan kata yang jelek. Seperti apa sih yang bagus? Kal karom, seperti sifat dermawan ya. Jadi ada orang dermawan. Dermawannya itu pilihan, bukan paksaan. Beda ya. Orang dikatain pelit ngasih sama orang ngasih gitu, beda. Kalau dikatain pelit ngasih emang takut dibilang pelit, maka terpaksa. Makanya ente nggak boleh kalau mintain amal lagi rame-rame gini, nggak boleh. Contoh misalnya ada orang kaya hadir di majelis kita, terus saya bilang ini, nih tenang nih, ada bos abong ya. Bos abong dia kalau nyumbang dikit banget sih, paling 10 juta. Karena diomongin di kalangan jamaah dia akan ngasih 10 juta, ngeluarin nggak? Ngeluarinnya terpaksa apa ya, karena sukarela? Nah, itu nggak berhak dapat pujian, walaupun yang dikeluarin apa? 10 juta. Tapi kalau ngeluarin begitu aja, bukan karena paksaan, karena pilihan sendiri, ketika ngeluarin pantas gak dipuji. Nah, itu namanya alhamdu, pujian yang keluar atas perbuatan baik seseorang yang dikerjakannya dengan inisiatif sendiri, bukan dipaksa sama orang lain. Tuh ya. Jelas? Itu. Jadi kalau ada santri misalnya nih, anak-anak potlot, saya ada acara jauh di Citayam. Undangannya sih di grup cuman sekedar share doang. Hadirilah majelis Ustadz Al-Farisi di Citayam. Agung datang ke sono. Saya puji nggak? Berhak gak dipuji? Kenapa berhak dipuji? Inisiatif sendiri. Tapi kalau saya bilang gini, Gung, awas nggak datang gue pecat lo. Jangan jadi murid lagi. Datang ke sono, layak gak dipuji? Enggak, karena terpaksa. Makanya saya ya acungin jempol lah kalau ada santri-santri, kalau ada jamaah yang bisa terus ikut berbuat baik ya. Misalnya markas banjir nih, Ustaz, saya mau dong nikatin rahasia
Nyekatin karpet. Wah. Nawarin diri, nah itu pantas dipuji. Jelas paham? Makanya sebelum disuruh nawarin diri dulu ya. Nanti selesai ngaji nih, Agung katanya mau, Sat saya pijitin dah Sat. Nah gitu ya. Kalau Agung yang ngomong, nah berarti terpuji Agung. Tapi kalau saya nyuruh, enggak, biasa aja. Namanya perintah guru wajib. Ngerjain wajib, kagak ada pujian, wajib. Anak bantuin orang tua, udah wajib. Nggak ada pujian, nggak usah bilang terima. Ya terima kasih dong sama aku lah. La syukro al wajib. Nggak ada pujian syukur atas kewajiban. Anak sama orang tua jangan ngarep terima kasih sama orang tua. Anak beliin pizza, mak nih pizza. Kok mak diem aja? Terima kasih dong. Lah. Dulu lu masih nyusu sama gua ya, masih kecil nyusu, lu netek kagak bilang terima kasih. Anaknya kecil kan nyusu sama maknya kan. Terima kasih enggak? Kagak, enggak tahu diri lo gitu kan gitu. Ya enggak lah ya. La syukro alal, ingetin tuh ya. Jadi kalau misalnya disuruh guru terima kasih, bilangnya apa? La syukro alal wajib. Wahai guru, enggak ada ucapan terima kasih atas suatu kewajiban. Maksudnya itu kewajiban saya. Ya. Wal ikhtiar, adapun maknanya ikhtiari yang tadi saya sebutkan, huwan nasyi anil ikhtiar, yaitu perbuatan yang muncul karena pilihan, kal hilmi, seperti sabar. Tuh, sabar tuh pilihan, marah itu paksaan ya. Jadi kalau orang kena musibah, lagi naik motor ditabrak dari belakang, itu namanya apa? Musibah. Sikap kita dua kan? Apa sikap kita yang bisa kita ambil? Sabar dan marah. Umumnya orang ngambil yang mana? Marah, iya. Berarti kalau ada orang ditabrak, dia sabar, patut gak dipuji? Kenapa patut dipuji? Karena dia berhak marah dan bisa marah. Tuh. Ya. Jelas? Naik motor kita. Ditabrak, buk. Bisa gak marah? Bisa. Ya, anak bocah di belakang. Anak SMP masih hijau banget kan. Ya mana gue kasih jurus satu jatuh nih. Iya. Tapi pas kita lihat anak kecil, ya kasihan. Kita nggak marah. Terpuji gak? Terpuji. Karena kita memilih sabar. Tapi kalau kita misalnya naik motor ditabrak, pas kita nengok Ambon yang nabrak kita. Udah hitam gede lah gue. Kayak hulek. Terus kita sabar. Terpuji gak? Enggak. Lemang lu takut. Sabar lu bukan pilihan. Emang udah paksaan, udah terpaksa sabar. Mau marah, Ambon. Jelas paham? Tuh. Jadi seperti sabar atau karom dermawannya ya. Nah, jadi tadi ya, perbuatan baik yang berhak dapat pujian kalau dikerjakan dengan inisiatif sendiri, bukan paksaan gitu ya. Wa yakhruju bihi ma laisa kadzalik, dan tidak termasuk dengan yang demikian apa yang tidak demikian ya. Jadi kalau seandainya kita mengerjakan perbuatan baik terpaksa, enggak termasuk dengan hamd. Fala yusamma ats-tsana alaihi hamdan. Ya kalau seandainya enggak ada ikhtiari, maka tidaklah dinamakan pujian tersebut hamd. Bal madhan faqat, tapi namanya madhan ya. Taqulu madahtul lu'lu'ata ala husniha, seperti engkau mengatakan madahtu, aku memuji lu'lu'ata, mutiara, ala husniha, atas keindahannya. Tuh. Kenapa kok kalau muji mutiara itu pakai madaha? Ini ngomongin bahasa Arab ya. Ada hamida, ada madaha. Hamida memuji, madaha muji. Ini dalamnya bahasa Arab. Saya kasih contoh gini. Tidur apa? Tidur. Pules apa pules? Pules apa? Tidur. Bedanya pules sama tidur apa? Bedanya pules sama tidur apa? Hah? Ayo, ada yang tahu nggak bedanya pules sama tidur? Kalau tidur ya tidur, walaupun nggak pules tetap tapi kalau pules tidurnya lelap.
Jelas paham? Jadi ada dalam bahasa kita dua kata yang sama tapi sebenarnya ada bedanya. Ya. Kayak kita makan. Ya. Makan sama memangsa, beda sama? Beda. Kalau makan, ya makan. Manusia. Kalau mangsa, buat perempuan. Buat perempuan. Buat perempuan. Buat hewan, ya. Ada nggak bisa gini? Abong memangsa nasi goreng gitu. Bisa nggak begitu? Nggak bisa nggak? Nggak bisa kan? Tapi sama-sama apa? Makan. Itu namanya perbedaan. Ilmu perbedaan. Di bahasa Arab juga ada. Di bahasa Arab ada hamida, ada madaha. Itu diputar-putar doang gitu. Dalam kitab Al-Khasa'is karangan Ibnu Jini dikatakan bahwa bahasa Arab itu kalau hurufnya sama maknanya dekat. Ya. Kalau hurufnya sama, kan unsurnya apa? Ha, mi, da. Ha, mim sama dal. Madaha, mim, da, ha. Cuman diapain? Diputar doang. Berarti itu maknanya mirip. Bedanya apa? Hamidah dengan madaha. Kalau hamidah yang tadi muji atas kebaikan yang dikerjakan dengan pilihan. Nah, kalau muji mutiara. Ya, tahu mutiara? Berlian tahu? Pakai madaha apa hamidah? Pakai madaha apa hamidah? Pakai madaha. Kenapa pakai madaha? Karena madaha memuji sesuatu yang bukan pilihan dia. Tuh. Ya. Memuji sesuatu yang bukan pilihan dia. Artinya apa? Emang udah indah, emang udah bagus. Mutiara bagus gak? Bagus. Berlian indah gak? Apa dia indah karena dirinya sendiri? Kan enggak. Emang dari sononya udah begitu. Maka ngomongnya madahtul lu'lu'ata tuh ya. Aku memuji mutiara atas keindahannya. Sama kalau kita muji tampang orang, muka orang. Ya. Pakai madaha apa hamidah? Madaha. Karena memang muka orang dari sononya gitu. Antara saya bilang di awal ya, nggak ada orang mukanya request gitu. Ya. Saat saya pengen operasi plastik boleh nggak Ustaz? Nah, kali Vicky mau operasi plastik. Ya. Mulia kali ingat. Yang namanya operasi plastik itu hanya boleh kalau satu muka ente kebakar. Ya. Muka kita kebakar atau mengalami luka yang parah sehingga harus operasi plastik boleh. Tapi kalau normal nggak boleh. Udah abang begini udah. Dirinya kalau di plastik udah kayak itu Omingse. Agung kayak Wacelai. Vicky kayak Lee Min Ho. Kamal kayak Le Mineral. Ada manis-manisnya ya. Ada manis-manisnya ya. Yang penting ada manis-manisnya ya. Boleh gak jadi merubah ciptaan Allah? Gak boleh. Perempuan sama. Alis jangan dipotong kalau kawin. Kawin potong disuruh lagi dilancip. Ngerinya tajam tuh. Kena balon pecah. Nggak boleh ya. Nah, tapi kalau perempuan punya kumis, boleh nggak? Boleh. Tuh. Perempuan punya kumis dipotong, boleh. Kenapa? Karena kumis bukan fitrahnya perempuan. Yang fitrahnya kumis siapa ya? Laki-laki, gitu. Laki juga boleh numbuhin kumis, boleh. Laki nggak ada kumisnya, ditumbuhin boleh. Laki nggak ada jenggotnya, ditumbuhin boleh. Fitrahnya laki, perempuan nggak boleh. Wah, saat saya pengen ada kumisnya, enak. Kayak Iis Dahlia tuh. Iya. Yeah. Jelas paham ya? Jadi sesuatu yang indah dari sononya itu ngomongnya madaha tuh ya. Duna hamituha, bukan hamituha. Walhamdul urfi, adapun kata alhamdu menurut uruf. Huwa syukru al-lughawi. Dia maknanya syukur secara bahasa. Ya. Li'annahu fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman 'ala syakir aw ghairi. Yang mana makna syukur secara lugawi adalah fi'lun perbuatan yang ya yunbi memberitahukan tentang mentakzim akan mun'im sang pemberi nikmat min haitsu kaunuhu mun'iman. Di mana ia menjadi seorang pemberi nikmat 'ala syakir atas orang yang bersyukur atau selainnya.
Adapun syukur menurut uruf adalah sorful abdi, ya di mana seorang hamba mengarahkan semua ma'an amallahu, apa yang Allah berikan daripada nikmat, alaihi padanya, fima khuliqa li ajlih, terhadap apa tujuan diciptakannya. Jadi kalau hamad memuji, kalau syukur lebih luas, ya. Kenapa Al-Quran nggak dimulai dengan asyukuru lillahi rabbil alamin, tapi alhamdu. Nah karena kalau alhamdu itu khusus buat lisan aja, ya. Tapi kalau syukur itu diwujudkan dengan 3, ya syukur. Apa rukun syukur yang pertama, masih ingat? Diucapkan dengan lisan, terus diakui oleh hati, dan diamalkan oleh anggota badan, ya tuh. Jadi yang namanya syukur 3, harus lisannya bergerak. Apa lisan yang diucapkan? Alhamdulillah, terima kasih, itu namanya syukur. Jadi kalau ada orang dikasih nikmat nggak bilang alhamdulillah, nggak terima kasih mi Allah, nggak bilang terima kasih, nggak terima kasih sama manusia. Jadi kudu 2. Ente kalau dikasih orang nih minuman nih, jangan bilang alhamdulillah doang. Alhamdulillah. Enggak, bilang apa? Terima kasih. Kenapa? Karena yang ngasih minuman siapa? Orang. Kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang enggak bersyukur sama orang sama aja enggak bersyukur sama Allah. Sama kayak ilmu. Ilmu yang ngasih siapa? Allah. Jadi enggak ada hari guru tuh. Ya. Kalau ente ngelihat ilmu yang ngasih Allah, kagak ada hari. Kenapa? Hari guru kan hari untuk guru. Guru siapa sih? Yang ngajarin kita ilmu. Kalau orang ngelihat hakikat, sebenarnya yang ngasih ilmu Allah, bukan guru. Kalau yang ngasih ilmu guru, semuanya pinter pasti. Ya, saya ulang ya. Yang ngasih ilmu siapa? Allah, bukan guru. Karena kalau yang ngasih ilmu guru, pasti semuanya udah pinter. Ya, udah masuk belum? Kenapa? Karena guru pasti pengen semuanya pinter. Ane punya ilmu nih. Nih, ane punya ilmu. Agung ane bagi. Tuh. Masuk, Kung. Belum ada laporannya. Pulsa. Ya kan ane ngasih ilmu nih, ane nyampein. Piki bisa jadi nangkap cuma 20%. Agung bisa jadi 50%. Abang bisa jadi 10%. Beda-beda tangkapannya. Kenapa? Sebenarnya yang ngasih bukan saya. Saya cuma nyampein doang, Allah yang ngasih. Paham? Ya. Jadi sebenarnya yang ngasih ilmu siapa? Allah. Kalau yang ngasih ilmu guru pasti semuanya pinter. Itu ya. Ini saya ulang lagi ya biar paham. Paham gak, San? Iya. Yang ngasih rezeki siapa? Orang tua apa Allah? Allah. Kenapa Allah? Kalau orang tua yang ngasih rezeki pasti semua anaknya kaya. Nyatanya enggak. Ya. Jelas? Cuman kita nggak boleh lengkap. Nggak boleh lengkap. Memang betul ilmu dari Allah. Cuman yang ngajarin siapa? Guru. Betul rezeki dari Allah. Cuman yang ngasih siapa? Orang lain. Makanya kudu terima kasih. Tuh. Terima kasihku ku ucapkan. Kue. Gagal canda. Jadi kita terima kasih ame guru karena wasilah.